Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Irsyadul Arkan dengan NIM 112111120. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi dan etika pemasaran untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab. Pengertian etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika produk adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Pentingnya etika produksi. Yang pertama, melindungi keselamatan konsumen. Yang kedua, memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Yang ketiga, produsen memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Yang keempat, menghindari penipuan terhadap konsumen. Atau konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban para perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang satu, kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan. Yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Contoh, jika pada sebuah produk yang dibeli, konsumen terdapat cacat yang berbahaya atau beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka harus diberitahu. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak memberikan gambar yang salah. Penjualan harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar untuk membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen. Contoh, pembuat perangkat lunak atau perangkat keras komputer memasarkan produk yang mengandung bug atau cacat tanpa memberitahu tentang fakta tersebut. Yang keempat, kewajiban untuk tidak memaksa, tidak memanfaatkan, mendorong pembeli, tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Hal yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama yaitu transparansi. Masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Yang kedua, kejujuran. Ketidakjujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah atau untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Pengertian etika pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang mengarahkan perilaku perusahaan dan individu dalam aktivitas pemasaran mereka. Tujuan dari etika pemasaran adalah memastikan bahwa tindakan pemasaran dilakukan dengan jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab, yang menghormati hak-hak konsumen dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ruang lingkup etika pemasaran. Yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka.
Yang kedua, manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan akurat, mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat yang terkait. Langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Etika pelaksanaan sepanjang 3 tahapan proses perencanaan memungkinkan perusahaan untuk menentukan karakter dan citra publik. Sebuah rencana pemasaran adalah cetak biru yang komprehensif yang menguraikan upaya pemasaran secara keseluruhan organisasi. Proses pemasaran dapat diwujudkan dengan menerapkan bauran pemasaran dan derajat keberhasilan berdasarkan langkah-langkah tertentu. Yang pertama, mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Yang kedua, mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Yang ketiga, mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Yang kelima, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Contoh penerapan etika pemasaran. Yang pertama, iklan jujur. Tidak menyebarkan klaim yang berlebihan atau palsu tentang produk. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Menghormati privasi konsumen dengan melindungi data pribadi mereka dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Yang ketiga, harga yang adil. Menetapkan harga yang wajar dan tidak membebani konsumen dengan biaya tersembunyi. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Kesimpulannya, etika produksi dan etika pemasaran dalam konteks tata kelola perusahaan menekankan pentingnya menjalankan operasi bisnis dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini melibatkan beberapa prinsip utama. Yang pertama, etika produksi. Fokus pada cara perusahaan mengelola proses produksi mereka secara bertanggung jawab. Ini termasuk memastikan standar keamanan kerja yang tinggi, mengurangi limbah dan polusi, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan diperlakukan dengan adil. Etika pemasaran menyiratkan prinsip-prinsip tentang bagaimana produk dan layanan dipasarkan kepada konsumen. Ini mencakup kejujuran dalam iklan, promosi, menghindari manipulasi atau penipuan konsumen, serta mempertimbangkan dampak sosial dari kampanye pemasaran. Sekian presentasi yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.